Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja masuk ke bagian yang pertama dari mad. Jadi mad ini ada dua bagian besar. Yang pertama kita membahas aqsamul mad. Yang kedua kita membahas ahkamul mad. Ada aqsam, namanya atau terjemahannya jenis-jenis mad. Yang kedua adalah ahkam atau hukum-hukum mad. Jadi ada jenis, ada hukum. Ini jangan sampai keliru, ya. Misalnya seperti ketika kita membahas jenis pertemuan huruf, ada mutamathilan, taqariban, tajanisan, mutabaidan, ada shaghir, kabir, mutlaqa. Ada yang namanya hukum. Hukum itu seperti idhar, idgham, ikhfa, qalb, itu namanya hukum. Mad ada yang jenis, ada yang hukum. Namun sebelum kita masuk lebih detail apa saja jenis-jenis mad dan apa saja hukum-hukum mad, tentu saja kita akan mulai dari ta'rif. Ta'riful mad atau definisi mad. Mad itu apa? Secara bahasa, mad itu artinya adalah az-ziyadah, tambahan, atau juga bisa bermakna, kalau madda yamuddu itu bisa bermakna juga membentangkan, ya. Bentangan. Secara istilah, mad bermakna italatus sauti biharfin min hurufil maddi wal. Di sini ada lafaz, ada yang mic-nya nyala, mic-nya nyala ya. Italatus sauti biharfin min hurufil maddi wal lin. Di sini ada lafaz huruful mad dan lin. Kenapa disebut huruf mad dan lin? Karena setiap huruf mad itu pasti lin. Huruf mad yang tiga, waw, alif, ya, mereka juga termasuk huruf lin. Jadi di dalam mad itu sebetulnya hakikatnya ada lin. Di dalam mad itu hakikatnya ada lin. Walaupun seperti yang telah kita bahas, ada keadaan lin yang khusus, yakni ketika waw ya sukun sebelumnya fathah. Jadi memanjangnya suara bisa terjadi karena keberadaan huruf mad dan lin, waw alif ya, atau dengan keberadaan huruf dari salah satu dua huruf lin saja. Salah satu dua huruf lin ini maksudnya adalah lin dalam keadaan khusus. Ini lin dalam keadaan khusus. Apa itu? Waw ya sukun sebelumnya fathah. Ini maksudnya huruf lin saja. Kenapa dikatakan harfailin faqat? Karena mereka bukan disebut huruf mad. Ya, walaupun dalam lin hakikatnya ada mad. Dalam lin hakikatnya ada mad. Nanti akan kita bahas insyaallah. Kemudian lawan dari mad adalah qasar. Lawan dari istilah mad adalah qasar. Qasar itu artinya menahan, memangkas, meringkas. Itu namanya qasar. Makanya ada istilah salat jamak qasar. Secara istilah apa? Itsbatu harfil maddi faqat. Jadi maksud dari qasr adalah membaca mad sesuai dengan keberadaan huruf madnya saja, dua harokat. Wa harfil lin wahdah, atau sesuai dengan keberadaan linnya saja, tidak ditambah kadarnya. Min ghairi ziyadah alaihima. Kalau ada orang yang baca mad dua harokat, atau orang baca lin sesuai dengan kadar aslinya saja, maka dia sedang membaca dengan qasr. Adapun mad, kalau ada orang yang diistilahkan membaca dengan mad, maka artinya menambah kadar lebih dari dua harokat. Nanti itu masuknya di hukum. Apa yang dimaksud dengan dua harokat? Panjang satu harokat adalah sama dengan saat kita mengucapkan satu huruf berharokat. Ba. Ini satu huruf berharokat. Berarti dua harokat sama panjangnya dengan pada saat kita mengucapkan dua huruf baba. Maka saat kita mengucapkan baba akan sama panjangnya dengan saat kita mengucapkan ba. Misal, baba, ba,
ba, ba, ba. Sama kan suaranya? Ya. Jadi tidak berbeda. Baba, ba, 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 baba, ba. Gitu ya. Kalau baba, baba, baba. Kalau ba ditambah alif, sama panjangnya. Ba, ba, ba. Tidak berbeda. Yang penting untuk kita pahami adalah bahwa ketika kita menentukan satu harokat, itu harus disesuaikan dengan tempo bacaan yang kita amalkan. Apakah kita membaca Al-Quran dengan tahqiq? Tahqiq artinya lambat. Tadwir artinya sedang, hadr artinya cepat. Walaupun ini bukan titik ya. Misalnya ada sebagian orang mengira tahqiq 1 titik. Tadwir 1 titik. Hadr 1 titik. Yang tepat bukan seperti itu. Yang tepat itu adalah antara. Di misalnya segini, ini namanya hadr. Yang di sini namanya tahqiq. Yang ruangan sini namanya tadwir. Jadi bukan 1 titik. Bukan 1 titik, tapi antara. Jadi kalau misalnya kita tulis angka 1 sampai 100, maka bisa jadi yang disebut hadr ini misalnya 1 sampai 33 misalnya. Berarti 34 sampai berapa? Sampai 66. Ini adalah tadwir. 67 sampai 100 itu adalah tahqiq. Begitu. Jadi bisa jadi ada orang tahqiqnya di 100, ada orang tahqiqnya di 99, ada orang tahqiqnya di 98, ada orang tahqiqnya di 67. Jadi tidak mesti tahqiq itu 1 titik. Jadi dia adalah rentang. Ya, rentang. Maka ketika seseorang membaca dengan tahqiq, berarti dia bacaannya melambat. Kalau bacaannya melambat, maka berarti 1 harokatnya lebih panjang. Kalau kita baca cepat, A. Kalau kita bacanya sedang, A. Kalau kita baca lambat, A. 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 Beda. Ba. 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 Maka 2 harokatnya berarti baba atau baba atau baba. Beda kan? Baba. 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 Berarti 2 harokatnya beda lagi. Kalau yang cepat bacanya 2 harokatnya ba. Yang sedang ba. Yang lambat ba. Begitu. Ya. Kalau kita punya aplikasi bisa tuh. Pengen tahu 2 harokat lambat tinggal diperlambat. Aplikasi ada kan suara membuat suara lebih lambat. Ya itu kayak gitu. Tapi dia konsisten. 1 harokatnya segitu, 2 harokatnya tinggal dikalikan dari apa yang tadi 1 harokat ya. Kalau kita punya aplikasi di HP dilambatkan. Kalau misalnya punya aplikasi, kalau saya biasanya di MX Player itu ya. MX Player, si Avi itu senang banget nyepet-nyepetin suara itu. Yo, kalau lagi denger nasi-nasi itu terus cepetin. Itu namanya hadr. Itu namanya hadr. Bisa diperlambat. Jadi kalau misalnya pakai murotal bukan untuk mempermainkan murotal ya. Antum misalnya ingin melihat bacaan Syami Syarasid ini kan rata-rata tadwir. Kalau pengen tahu kadar hadr kayak gimana, dicepetin tuh. Cepetin. Oh, berarti ini hadr begini. Kalau misalnya kita baca hadr berarti seperti ini kadarnya. Terus kalau misalnya kita pengen tahqiq berarti dilambatin. Coba dilambatin temponya. Maka itu bisa kita dapatkan. Dan kadarnya memang pasti akan memanjang kalau kita membaca dengan tahqiq. Dan pasti akan memendek kalau kita baca dengan hadr. Makanya jangan mencampur adukan bacaan. Kita sebetulnya mau baca hadr, tahqiq atau tadwir. Kalaupun kita mau mengganti tempo bacaan, waqaf terlebih dahulu. Jangan wasol terus, nggak jelas. Kita mau baca tahqiq, tadwir, atau hadr. Seperti misalnya sebagian orang yang membaca Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang dipakai ukuran yang mana ini? Jadi nggak jelas, ukuran pertama atau ukuran akhir. Kalau kita katakan pakai ukuran pertama, maka berarti yang di akhir itu isbah. Kalau kita pakai ukuran terakhir, maka yang pertama tadi ikhtilas. Jadi nggak jelas. Kalau misalnya kita mau diperlambat, berhenti. Siratal ladzina, awalnya biasa cepat ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Boleh nanti perlambat.
Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Silakan. Yang penting sudah waqaf terlebih. Kenapa boleh perwakaf? Karena kenyataannya ada sebagian lafaz-lafaz Al-Qur'an yang tidak bisa dibaca dengan cepat. Butuh narik nafas dulu. Seperti wa ma huwa bimuzahzihihi minal adzab. Kalau kita pengen baca hadar, wa ma huwa bimuzah, susah. Maka kita wakaf dulu kan. Baru kita perlambat tempo bacaan kita, wa ma huwa bimuzahzihihi minal adzab. Jadi lebih jelas bacaannya. Baru setelah itu kemudian kita mau lanjutkan bacaan dengan tempo yang lebih cepat lagi, silakan. Begitu. Jadi 4 harokat pada tahqiq pasti lebih panjang daripada 4 harokat pada tadwir. 4 harokat tahqiq lebih panjang daripada 4 harokat tadwir, dan 4 harokat tadwir pasti lebih panjang daripada 4 harokat hadar. Kenapa? Kalau kita kiaskan, kalau kita umpamakan 1 harokat itu 1 kotak, kalau kita umpamakan 1 harokat itu 1 kotak, maka berarti 4 harokat 4 kotak. Kalau kita bacanya tahqiq, maka 1 kotaknya besar. Karena tahqiq itu lambat bacaannya. Tadwir kotaknya sedang, dan hadar kotaknya kecil. Berarti 4 kotak pada tahqiq pasti lebih banyak, lebih panjang. Lebih panjang dia. Misalnya 1 harokatnya dia 10 ya. Kalau ini 1 harokatnya 7. Ini 1 harokatnya 5. Beda. Maka berarti 4 harokat hadar cuma dapat 20. Sedangkan 4 harokatnya tahqiq dapat 40. 4 harokatnya tadwir dapat 28. Begitu ya. Jadi berbeda-beda. Yang penting adalah kita paham kita sedang membaca dengan tempo apa, dan hitungan atau kadar harokat yang kita amalkan disesuaikan dengan tempo bacaan kita. Berapa ketukan? Nah, kalau sudah nanya ketukan, sudah beda lagi. Kenapa? Karena kadang ketukan itu nggak sinkron sama tempo. Tempo ketukan mesti disesuaikan dengan tempo bacaan. Berapapun antum mengetuknya, yang penting antum paham sekian harokat itu berapa ketukan. Karena kadang ada orang mengukur 4 harokat, tapi dia 2 ketukan misalnya. Ada orang yang mengukur 4 harokat, sama 4 harokatnya, sama kadar panjangnya. Yang satu menghitungnya 2 ketukan, yang satu menghitungnya 4 ketukan, yang satu bisa jadi ngitungnya 10 ketukan. Kenapa? Karena tergantung mengetuknya cepat atau lambat. Idza jaa nasrullahi wal fath. Dengan cara baca yang sama, orang ngitungnya ternyata bisa berbeda. Idza jaa, 2 kan? Idza jaa nasrullahi wal fath. Kenapa? Karena dia lambat ngetuknya. Kalau agak cepat, idza jaa nasrullahi wal fath, jadi 3. Idza jaa nasrullahi wal fath, jadi 4. Idza jaa nasrullahi wal fath, jadi 5. Padahal tadi saya baca stabil segitu, tidak ditambah, tidak dikurangi. Tapi cara ngitungnya bisa berbeda-beda tergantung cara ngitungnya. Bahkan bisa jadi 10. Idza jaa nasrullahi wal fath, 10. Ya, tergantung. Makanya ketukan ini nggak bisa jadi standar. Kadang-kadang orang nanya, berapa ketukan? Nggak bisa jadi standar ketukan ini ya. Nggak bisa jadi standar. Tapi kalau kita sudah sering talaki, maka kita bisa mengetahui ketukan kita sendiri. Ketukan versi kita sendiri yang sudah disesuaikan dengan talaki. Begitu. Al-Imam Al-Jamzuri di dalam kitab Tuhfatul Atfal mengatakan berkaitan dengan pembagian jenis mad. Karena kita sekarang masuk di aqsamul mad, kita akan mengambil dari kutipan dari Al-Imam Al-Jamzuri. Kenapa diambil dari Al-Imam Al-Jamzuri? Karena tidak ada pembagian mad dalam Jazariyah. Apakah kemudian mad tidak terbagi-bagi karena nggak ada di Jazariyah? Enggak. Ya, jadi jangan gara-gara hanya tidak ada di Jazariyah kita menganggap ini nggak ada pembagian mad. Kenapa nggak ada pembagian mad di Jazariyah? Nggak ada. Orang jahil itu. Salah satu cirinya orang jahil berarti. Tidak semua kaidah tajwid itu terungkap, tertulis, tercatat dalam Jazariyah. Ya, sebagaimana tidak semua jalur-jalur qiraat itu tercatat dalam kitab An-Nashr. Tidak semuanya. Yang tidak tercatat bukan berarti tidak ada.
yang tidak tercatat bukan berarti tidak ada. Pembagian mad asli dan far'i ada nggak di Muqaddimah Jazariyah? Nggak ada. Adanya di mana? Di Tuhfatul Atfal misalnya. Wal maddu asliyun wa far'iyyun lahu wa sammi awwalan tabi'iyyan wa hu ma la tawaqqufun lahu ala sabab wa la bidunihi al-huruf tujtalab bal ayu harfin ghairi hamzin aw sukun ja ba'da madin fat tabi'iyya. Aqsamul mad, jenis-jenis mad. Jadi mad itu pembagian secara umum terbagi menjadi dua. Pembagian secara umum terbagi menjadi dua. Mad asli, mad far'i. Mad asli, mad far'i. Pembagian ini berdasarkan apa? Pembagian ini berdasarkan ada atau tidak ada sebab. Ada atau tidak ada sebab. Seluruh mad di dalam Al-Quran aslinya, asalnya adalah mad asli. Seluruh mad itu asalnya mad asli. Sampai kapan? Sampai ketemu sebab. Apa sebabnya? Di sini dituliskan, oh enggak ada, belum ada ya. Wal far'i. Wal akhirul far'i mauqufun ala sabab ka hamzin au sukunin musjala. Apa saja? Ada sebab lafzi berupa hamzah atau sukun. Ada yang ketiga sebab ma'nawi, yakni lil mubalaghah. Ada hamzah, ada sukun, ada ma'nawi. Atau ada lafzi, ada ma'nawi. Lafzinya hamzah dengan sukun, maknawinya lil mubalaghah. Jadi, kalau dia sudah bertemu salah satu sebab, baik itu sebab lafzi berupa hamzah atau sukun, atau sebab maknawi berupa mubalaghah, maka dia berubah menjadi mad far'i. Jadi mad far'i itu adalah mad asli yang bertemu sebab tertentu. Mad far'i adalah mad asli yang bertemu sebab tertentu. Kalau mad asli apa? Mad yang tidak bertemu atau yang tidak bergantung pada sebab tertentu. Selama ada huruf mad, maka dia adalah mad asli. Kemudian, kalau kita urai di dalam Al-Quran, maka ada beberapa jenis mad yang cukup banyak jumlahnya. Ada yang namanya mad tabi'i. Ini mad asli yang benar-benar asli, mad tabi'i. Ada kemudian maddul badal, ada maddul iwad, ada maddul munfasil, ada maddul muttasil, ada maddul silah. Mati lampu lagi. Nunggu connect di Zoom dulu ya. Jangan melakukan sesuatu yang bodoh karena kamu sudah besar. Main mana di luar? Tadi saya udah bilang. Tadi saya udah bilang kalau misalnya banyak main HP nanti mata kamu rusak. Afwan ya, Afwan yang di Zoom tadi kita putus karena mati lampu. Terputus aliran listrik. Fena syasah khair. Kalau kita detailkan, kita lanjutkan. Jadi mad itu ada dua, mad asli, mad far'i. Tapi ternyata kalau kita rinci lagi ada jumlah yang sangat banyak mad ini. Ada yang namanya mad tabi'i. Ini benar-benar mad asli. Si huruf madnya adalah bagian dari kata tersebut. Kemudian ada mad badal, kemudian ada madul iwad, ada mad munfasil, ada muttasil, ada silah, ada lazim, ada arid, ada lin, dan kurang satu lagi ada mad lil mubalaghah. Ada satu lagi mad lil mubalaghah. Kalau kita bagi, kapan saja mad termasuk tabi'i, ternyata ada jenis mad lain yang berbeda dengan mad asli, tapi secara hukum sama dengan mad asli. Dan dia bukan termasuk mad far'i. Kenapa? Karena nggak ketemu sebab. Apa saja itu? Yang pertama adalah mad badal. Coba pakai tanda bintang. Kenapa pakai tanda bintang? Karena mad badal hakikatnya mad far'i. Mad badal itu hakikatnya mad far'i. Kenapa? Nggak pakai laser ya?
Hakikatnya mad far'i. Tapi kenapa di sini dimasukin ke asli? Karena dalam Hafs dibacanya 2 harokat sama seperti mad asli. Mad badal itu sebetulnya mad far'i. Memangnya ketemu sebab apa mad badal? Hamzah. Ya. Kenapa di sini dimasukkannya di golongan mad asli? Karena dia selalu dibaca 2 harokat. Tapi sebetulnya dia lebih asalnya lebih tepat di mad far'i, dan itu adalah sesuatu yang disepakati para ulama. Kemudian madul iwad. Ini mad iwad sebetulnya bukan mad. Mad iwad itu nggak ada madnya. Kenapa? Karena dia berasal dari fathatain. Namun dibaca mad ketika waqaf. Nah, ketika sudah jadi mad, tidak bertemu hamzah, tidak bertemu sukun, maka berarti hukumnya sama dengan mad asli. Mad silah sughra. Mad silah aslinya tidak punya mad. Yang namanya domir aslinya nggak punya mad. Mau domir, mau mim. Jamak aslinya tidak punya mad. Namun ternyata ketika wasol, mereka selalu dibaca mad. Dalam keadaan tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Nah, ketika diwasolkan tidak bertemu dengan hamzah atau sukun, maka mereka masuknya dalam deretan mad asli juga. Kemudian, yang mad far'i sebab lafzinya ada 2. Sebab hamzah dan sebab sukun. Walaupun sebetulnya kalau kita tambahkan ada yang namanya sebab ma'nawi, yakni lil mubalaghah. Yang sebabnya hamzah ada muttasil, ada munfasil, ada silah kubra. Yang sebabnya sukun ada lazim, ada arid lis sukun, dan ada lin. Kemudian yang sebabnya ma'nawi ada mad lil mubalaghah, terbagi menjadi 2, mad tabri'ah dan mad ta'zim. Nanti akan kita bahas satu persatu semuanya insya Allah. Jadi yang belum jelas dengan pembagian ini nanti akan kita bahas satu demi satu. Ada tanyakan sampai di sini? Dan sejatinya memang pembahasan mad ini pembahasan yang sangat panjang. Bahkan di Tufatul Atfal 40% baitnya itu adalah mad. Aqsamul mad, ahkamul mad, dan aqsamul maddil lazim. Kemudian huruf apa yang berfungsi sebagai huruf mad? Di sini juga ada perkataan dari Al-Imam Al-Jamzuri. Beliau mengatakan hurufuhu, yang menjadi huruf mad itu salasah, ada 3. Jadi yang disebut huruf mad atau lin ada 3. Fa'iha, maka hafalkanlah min lafzi wayin. 3 huruf itu terkumpul pada lafaz wayin. Hanya wayin ini nggak otomatis jadi mad. Jadi kalau antum ketemu waw, alif, dan ya, tidak otomatis berfungsi sebagai mad. Sampai kapan? Sampai berada pada keadaan nuhiha. Min lafzi wayin wahya fi nuhiha. Maksudnya apa? Kasru qoblal ya. Kalau ada kasra sebelum huruf ya mad, wa qoblal wawi dham, dan sebelum waw harus ada dhammah. Syartun, itulah syaratnya. Wa fathun, dan fathah qabla alfin, dan fathah sebelum ada alif yultazam. Selalu terjadi. Atau demikianlah keadaan terjadinya. Kalau misalnya tidak demikian, maka tidak menjadi mad. Kalau ada alif, alif itu pasangannya apa di sini? Fathah. Kalau ada alif sebelumnya kasrah, jadi mad nggak? Tidak jadi mad. Alif sebelumnya dhammah, tidak jadi mad. Alif sebelumnya sukun, tidak jadi mad. Ya, begitupun huruf waw dan ya. Namun waw dan ya punya pengecualian. Mereka menjadi mad. Waw ini jadi mad kalau sebelumnya dhammah. Contoh misalnya kata huwa. Ini waw mad bukan? Waw mad bukan? Bukan. Tapi ketika waqaf, maka wawnya menjadi sukun. Ketika sukun sebelumnya dhammah, maka waw ini berubah otomatis menjadi waw mad. Bukan dibaca hu, bukan. Tapi dibaca hu. Bukan dibaca hu, tapi dibaca hu. Kenapa? Karena nggak ada orang Arab yang baca hu. Kenapa mesti ngikutin orang Arab?
Karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Begitu. Hu, nggak ada. Hu, lebih ringan. Hu. Karena hakikat dari pelafalan itu adalah memilih yang paling ringan. Begitupun kemudian huruf atau kata hiya. Ini ya mad bukan? Bukan. Tapi ketika waqaf dia menjadi sukun. Dan sebelumnya kasroh. Maka ya sukun berubah menjadi ya mad. Bukan dibaca hi kan, tapi dibaca hi. Bukan dibaca hi, tapi dibaca hi. Sudah otomatis. Demikianlah orang-orang Arab mengucapkan kata-kata tersebut, dan itulah bahasa yang fasih dalam bahasa Arab, sehingga itulah yang diizinkan oleh Allah untuk diamalkan dalam Al-Quran. Namun demikian, ada keadaan lain di mana waw sukun atau ya sukun bisa menjadi mad kalau sebelumnya fathah. Tadi katanya waw sukun sebelumnya dhammah saja, ya sukun sebelumnya kasroh saja. Tapi ada keadaan yang lain. Kapan itu waw sukun sebelumnya fathah, ya sukun sebelumnya fathah? Namanya apa? Namanya lin. Walinu min hal ya wa wawun sukina atau sakana inin fitahun qabla kullin wa'alina. Lalu bagaimana kalau ada ya sukun sebelumnya dhammah dan atau waw sukun sebelumnya kasrah? Apa yang terjadi? Yang terjadi diibdal. Yang terjadi diibdal, diubah. Kalau misalnya kita ubah ya menjadi ya mad, bisa nggak? Nggak bisa. Kalau misalnya kita waqaf, ui, atau di tengah lah, ui, kemudian diubah nih ya-nya menjadi ya mad, nggak bisa. Malah jadi nggak berpengaruh. Atau misalnya waw sukun sebelumnya kasroh, maka tidak bisa. Iu, nggak bisa. Diubah jadi mad, nggak bisa juga. Maka caranya bagaimana? Yang ya sukun diubah menjadi waw mad. Kenapa? Karena sebelumnya dhammah, jadi diubahnya menjadi waw mad. Yang waw sukun diubah menjadi ya mad. Kenapa diubahnya menjadi ya mad? Karena sebelumnya. Contohnya apa? Contohnya adalah miuzan. Asal katanya dari wazan. Miuzan. Tapi ternyata kita tidak mengucapkan miuzan, tapi mengucapkannya mizan. Jadi tidak ada ui atau iu yang jadi seperti itu. Semuanya telah mengalami perubahan menjadi mizan. Muiqinun menjadi muqinun. Asal kata kan yakin. Yakin itu pakai ya. Ya, tapi tidak membaca muiqinun, dibacanya muqinun. Yuqinun, bukan yuqinun. 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 Seperti itu. Ini berkaitan dengan huruf mad atau lin. Namun sebagai catatan bahwa lin hanya bisa memanjang lebih dari 2 harakat atau lebih dari kadar aslinya ketika dia berada di akhir bacaan. Maksud dari akhir bacaan apa sih? Maksud dari akhir bacaan adalah ketika waqaf, bukan akhir ayat, bukan akhir kalimat, tapi akhir bacaan itu maksudnya adalah maksud tengah kalimat, maksudnya bukan kalimat titik koma, bukan ya, tapi maksudnya adalah ketika wasol. Contoh, misalnya, alam tara kaifa fa'al. Kalau misalnya kita waqaf di kaif, ya tetap dipanjangkan, boleh dipanjangkan. Alam tara kaif. Boleh begitu? Boleh. Ibtilanya dari mana? Ibtilanya dari alam lagi masalahnya. Misal, falyabudu rabb hadzal bait. Tapi kalau wasal, falyabudu rabb hadzal baitil ladzi, enggak dibaca baitil ladzi walaupun akhir ayat. Jadi patokannya bukan akhir ayat atau tengah ayat, patokannya waqaf atau wasal. Walaupun hakikatnya di kaif di sini ada mad ya, cuma madnya kurang dari 2 harokat.
Ini madnya kurang dari 2 harakat. Jadi yang disebut mad lin hanya ketika di akhir bacaan atau ketika waqaf saja. Dipahami? Ada yang tanyakan berkaitan dengan dasar-dasar penjelasan pembagian mad dan huruf-hurufnya? Dipersilakan apabila ada yang ingin ditanyakan. Ustadz, mohon maaf. Silakan. Yang dimaksud lin itu di mananya ya Ustadznya, letak linnya itu? Lin itu adalah fathah bertemu dengan ya sukun atau waw sukun. Lin itu adalah fathah bertemu dengan waw sukun atau ya sukun. Di sini fathah, di sini ya, maka ini adalah lin. Sini fathah, di sini adalah ya, maka dia adalah lin. Kapan lin bisa memanjang? Saat bertemu sukun. Makanya ketika waqaf saja. Ini kalau misalnya taknya kita kasrohkan, maka tidak disebut madlin. Disebutnya lin saja. Falya'budu rabb hadzal baitil ladzi. Tapi kalau kita waqaf di bait, maka linnya bertemu dengan sukun. Linnya mana? Ya sukun sebelumnya fathah. Ya sukunnya bertemu dengan sukun lagi, maka dia dibaca boleh memanjang. Falya'budu rabb hadzal bait. Jadi linnya itu adalah ya atau waw sukun sebelumnya fathah. Tidak peduli setelahnya huruf apa, tidak peduli setelahnya ada atau tidak huruf, maka tetap disebut lin. Namun syaratnya madlin hanya terjadi ketika bertemu dengan sukun saja atau ketika waqaf saja. Kalau waqafnya di linnya, maka tidak menjadi mad. Kalau waqafnya di linnya, maka tidak menjadi mad. Misal, antum misalnya membaca lafaz au. Au. Terus antum waqaf di au, lin bukan? Mad lin bukan? Antum misalnya baca, terus kemudian baca panjang, kemudian baca au. Lin atau mad lin? Lin saja. Kenapa? Karena tidak bertemu sukun setelahnya. Jadi, lin hanya bisa menjadi mad ketika bertemu sukun. Mau sukunnya asli ataupun sukunnya adid ketika waqaf. Begitu. Dipahami, Ustazah? Paham insyaallah ya? Insyaallah, Ustaz. Alhamdulillah. Khairan. Nah, contohnya ini, faqadih tadau. Lin atau mad lin? Faqadih tadau. Ya, ini adalah lin. Kenapa tidak disebut madlin walaupun di akhir kalimat, walaupun ketika waqaf? Karena tidak bertemu sukun. Jadi madlin hanya dinilai atau boleh menjadi mad ketika dia bertemu dengan sukun. Mau dia sukunnya arid ataupun sukunnya asli. Begitu ya. Allah Ta'ala alam. Disebut lin saja. Masalah nanti linnya itu mengandung mad atau tidak, ada pembahasan tersendiri nanti ketika kita masuk bab madlin. Ada lagi tanyakan? Dipersilakan. Ana Ustaz. Dipersilakan Ustaz Yuni. Tadi kan ada Ustaz membahas masalah ini yang ikhfa tadi, yang pembahasan dari yang di modulnya Ustaz tadi kayaknya ini nggak ada Ustaz, Ana cari-cari. Oh iya, nanti untuk modul terbaru bisa di-download di Google Drive. Di ini ya Ustaz, di grup TG bisa ada, ya, ada. Kalau di online tajwid Telegram sudah ada yang terbaru. Nanti kalau misalnya ada perubahan, saya upload lagi yang terbaru. Biasanya begitu. Oh, na'am Ustaz. Iya. Syukran Ustaz. Afwan. Ada lagi tanyakan? Yang di sini? Fadhal Ustaz. Kadar panjang mad arid li sukun dan madlin, maka pilihannya boleh 2, boleh 4, boleh 6. Pilihannya boleh 2, boleh 4, boleh 6. Qasr, tawassut atau isba'. Qasr, tawassut atau tul atau isba'. Nanti akan kita bahas detailnya ketika masuk di bab arid li sukun dan juga bab lin. Intinya boleh 2, boleh 4, boleh 6.
Bagaimana menghafal matan jazari pada kalimat berbeda, wa hamzal hamdu dan ka hamzil hamdi. Tinggal ikuti kita ingin membaca kepada siapa? Kita ingin membaca kepada siapa? Kalau kita membaca kepada syekh atau orang yang memang beliau meriwayatkan dan menguatkan ka hamzi, baca ka hamzi. Kalau memang kita misalnya kalau kita mau membaca kepada syekh atau orang yang membaca atau meriwayatkan wa hamzah, baca wa hamzah. Begitu. Jangan sampai semangat hilang cuma gara-gara beda waw dengan kaf. Aduh, hafalannya susah. Enggak apa-apa. Ini sudah bukan perkara yang besar, perkara yang kecil. Ya, perkara yang kecil. Jadi jangan sampai kita hilang semangat cuma gara-gara perkara yang kecil. Nanti gimana menghadapi perkara yang lebih besar daripada ini? Cuma masalah beda pendapat di matan saja sudah bikin kita nggak semangat ngafal, wah itu repot nanti. Itu masalah kecil. Jangan sampai kita kalah cuma gara-gara beda waw sama kaf saja. Yang penting kita nanti membaca kepada siapa, ikuti saja apa yang diriwayatkan oleh guru kita, oleh orang yang kita setorkan bacaannya. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan?